warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kota Bogor, kota indah, sejuk, nyaman dengan julukan kota hujan dan kota sejuta angkot. Dinu kiwari ngancik nubi hari, sejak ayeuna sampai renjaka. Segala hal di masa kini adalah pusaka di masa silam, dan ikhtiar hari ini adalah untuk masa depan. Sebuah peribahasa bijak yang diambil dari nenek moyang masyarakat Sunda di Bogor. Peribahasa Sunda ini mengingatkan masyarakat Bogor untuk menyadari bahwa apa yang dinikmati hari ini adalah buah perjuangan para pendahulu di masa lalu. Sekaligus mengingatkan agar kita juga menjaganya demi generasi mendatang. Di kota hujan, hampir setiap jengkal alamnya adalah kepingan sejarah syarat makna. Bangunan, tanaman, kultur, hingga udaranya serupa mozaik utuh potret pariwisata. Kota yang nyaman ini bergeliat menyusun narasi lengkap, bersiap memulihkan ingatan, dan merangkai masa depan. Kota Bogor saat ini tentu telah banyak berubah dibandingkan masa lalu. Sebutan lain kota Bogor masih sangat alami. Saat kendaraan masih 1-2, ketika semua bangunan tak boleh melebihi tinggi pohon kenari. Kota Bogor tidak hanya kaya akan pesona wisatanya, namun juga budaya dan sejarah. Sejarah panjang yang dimiliki oleh kota Bogor seolah juga sejalan dengan sejarah Nusantara. Bogor adalah sebuah kota yang terletak bersampingan dengan ibu kota negara Indonesia, yaitu Jakarta. Kota ini terdapat di 59 km samping selatan Jakarta, serta wilayahnya ada di tengah-tengah lokasi Kabupaten Bogor. Kota Bogor merupakan salah satu kawasan di Tatar Sunda yang kaya akan sumber daya arkeologis dari berbagai periode budaya. Peninggalan-peninggalan tersebut antara lain berasal dari masa prasejarah hingga ke periode-periode budaya berikutnya, seperti masa klasik, masa Islam, serta dari masa pengaruh Eropa. Selain kota hujan, ternyata Bogor juga memiliki warisan budaya yang banyak. Salah satunya adalah Makam Raden Saleh. Saat ini kita sudah berada di kawasan menuju Makam Raden Saleh. Siapakah Raden Saleh? Kita akan cari tahu bersama berikut ini. Makam Raden Saleh berada di sebuah komplek yang terletak sekitar 30 meter dari tepi Jalan Pahlawan Bogor. Melewati sebuah gang kecil, makam ini sempat hilang selama kurun waktu tertentu sebelum ditemukan kembali pada tahun 1923 oleh Mas Adung Wiraatmaja yang kemudian merawat tempat itu secara sukarela hingga tahun 1990-an. Menyambangi tempat peristirahatan terakhir Raden Saleh Syarif Bustaman. Saat ini kita sedang berada di Makam Raden Saleh. Nama yang sudah tidak asing lagi bagi warga Bogor. Nama ini sering dijadikan nama-nama jalan di kota Bogor. Seorang maestro besar pelukis pertama Indonesia yang karya-karyanya mendunia. Area Makam Raden Saleh ini kini terlihat semakin rapi dan terawat, baik setelah dipugar untuk kedua kalinya dengan dana yang berasal dari Galeri Nasional Jakarta dan peresmiannya berlangsung pada 30 April 2008, bertepatan dengan peringatan 200 tahun Raden Saleh. Makam Raden Saleh pertama kali dipugar pada tahun 1953 atas perintah Presiden Soekarno dengan rancangan yang dibuat oleh arsitek Bogor kelahiran Bonandolok Tapanuli Mendiang Friedrich Silaban yang juga perancang Masjid Istiqlal Jakarta. Di pojok area makam Raden Saleh dan istrinya ada sebuah bangunan kecil di mana di dalamnya terdapat sejumlah poster berisikan tulisan tentang pelukis tersohor ini. Raden Saleh kecil lahir di Terbaya. Ada banyak versi tahun kelahirannya, salah satunya adalah di Semarang pada tahun 1807.
Raden Saleh lahir dari seorang ibu bernama Mas Ajeng Jarip Hussein dan ayah bernama Said Hussein bin Alwi bin Awal. Cucu buyut asisten residen Terboyo, Kyai Ngabehi Kertosobo Bustam. Sejak berusia 10 tahun, ia hidup di bawah asuhan pamannya yang menjadi Bupati Semarang, yaitu Raden Adipati Sorohadi Menggolo yang bersimpati pada perjuangan Pangeran Diponegoro. Inilah pusara dari Sai Masro Lukis Indonesia, pahlawan Indonesia di bidang seni yang mengharumkan nama bangsa. Di samping kanan saya merupakan pusara dari Raden Saleh Syarif Bustaman dan di samping kiri saya merupakan pusara dari sang istri yaitu Raden Ayu Danu Dirjo. Dan kita bisa lihat tepat di belakang saya ini adalah lukisan penampakan Raden Saleh muda. Raden Saleh wafat pada 23 April 1880. Nama besar Raden Saleh membuat lukisannya menjadi koleksi yang sangat berharga dan diburu oleh para kolektor. Salah satu lukisan karyanya yang berjudul Berburu Rusa laku terjual hingga 5,5 miliar pada 31 Maret 1996 di Balai Lelang Christie's Singapura. Nah, pada tahun 1923 itu lokasi ini sebetulnya kita sebut sebagai kebun gede, dan pada saat itu kondisi di sini tertutup oleh rumput alang-alang tinggi. Pada saat itu Pak Adung Wiraatmaja membersihkan kebunnya itu, dia bersihkanlah rumput alang-alang itu, kemudian beliau menemukan ada 2 makam. Jadi 2 makam dengan gaya arsitektur Belanda. Di situ ada tulisan, di nisan itu ada tulisan bahwa itu adalah makam Raden Saleh, berikut dengan keterangan bahwa penghargaan-penghargaan yang beliau dapat itu ada di situ. Sejak kecil, Raden Saleh diasuh oleh Raden Adipati Sorohadi Menggolo, pamannya yang menjadi Bupati Semarang dan bersimpati pada perjuangan Pangeran Diponegoro. Saleh kecil tinggal di keluarga itu hingga tahun 1817. Melihat bakat anak didiknya, salah satu guru Raden Saleh yaitu Payen mengusulkan agar Raden Saleh bisa belajar ke Belanda. Usul ini didukung oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen yang memerintah waktu itu pada tahun 1819 sampai 1826. Maka pada 1829, menjelang padamnya Perang Jawa oleh Pangeran Diponegoro, Capellen membiayai Saleh belajar ke Belanda. Ketika di Belanda, atas bantuan Payen yang pulang lebih dahulu, Raden Saleh mendapat dukungan dari pemerintah Belanda untuk belajar selama 2 tahun di negeri itu dengan biaya hidup ditanggung oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya, ia mengembara ke beberapa negara Eropa sebelum akhirnya kembali ke Batavia pada 1851. Tugu dan Joglo Pusara Raden Saleh ini baru saja diresmikan kembali pada 30 Juni 2021 setelah sebelumnya telah diresmikan dan dibangun oleh Bapak Soekarno pada tahun 1953. Budaya merupakan identitas yang memegang peran penting dalam kemajuan suatu bangsa dan menjadi investasi untuk masa depan. Terima kasih telah mengikuti liputan kami. Saya Novi dan kru yang bertugas pamit undur diri. I love Indonesia, Indonesia kaya, Indonesia jaya.